Halo, selamat siang pemirsa. Live Update Sport kembali hadir menyapa Anda di Senin 12 Juni 2023. Sejumlah informasi seputar olahraga sudah kami rangkum untuk Anda. Tentunya bersama saya, Dea Mita. Inilah Live Update Sport selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Palestina bakal dilaksanakan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur 2 hari lagi atau Rabu 14 Juni 2023 mendatang. Shin Tae-yong tampaknya bisa sedikit bernapas lega lantaran kini tinggal 2 pemain yang masih mengalami cedera, yaitu Sandy Walsh dan Sadil Ramadhani. Skuad Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni 2023 diperkirakan akan lengkap hari ini, Senin 12 Juni. Terbaru beberapa pemain seperti Rizky Ridho, Witan Sulaiman, dan Pratama Arhan sudah menyusul bergabung ke TC Timnas Indonesia pada Minggu 11 Juni 2023 kemarin. Sementara itu, beberapa pemain masih belum terlihat karena pada akhir pekan lalu memang masih membela klubnya masing-masing. Mereka adalah Jordi Amat, kemudian Shaini Patinama, Asnawi Mangkualam, Yakob Sayuri, kemudian Yance Sayuri, dan Reza Arya Pratama. Di sisi lain, kabar baik muncul soal kondisi Jordi Amat dan Shaini Patinama. Keduanya yang sempat dikabarkan mengalami cedera ternyata sudah fit dan bermain untuk klubnya masing-masing. Ini berarti ada 2 pemain yang masih berkutat dengan cedera, yaitu Sandy Walsh dan Sadil Ramdhani. Saat ini keduanya pun menjalani latihan pemulihan di Training Center atau TC Timnas Indonesia. Shin Tae-yong kini bisa memaksimalkan kondisi yang ada untuk meracik formasi tim Garuda sebaik mungkin. Tidak dapat dipungkiri bahwa Palestina merupakan tim yang lebih superior dibandingkan Timnas Indonesia. Palestina saat ini berada di ranking 93 dunia, sementara Indonesia berada jauh di bawahnya, yaitu peringkat 149. Kita memasuki ke prediksi susunan pemain Timnas Indonesia versus Palestina di FIFA Matchday Tribuners. Shin Tae-yong diprediksi akan memakai formasi 3-4-3 dengan menerjunkan Reza, kemudian Bagot, Amat, Rizky, Asnawi, Mark Klok, Irianto, Patinama, kemudian Yakob, Dendi, dan Lili Pali. Shin Tae-yong merupakan tipikal pelatih yang fleksibel. Selama menangani timnas Garuda, ia biasa mengubah pendekatannya. Entah dengan menggunakan formasi 4 back maupun 3 back, tergantung siapa yang menjadi lawannya. Namun ketika berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas di atas tim merah putih, juru taktik asal Korea Selatan itu biasa memaksimalkan formasi 3 back. Alasannya karena formasi 3 back cenderung membuat lini pertahanan lebih rapat sebab wingback bisa turun membantu pertahanan sehingga bakal ada 5 orang di belakang. Sementara itu, posisi penjaga gawang tampaknya bakal dipercayakan kepada Reza Arya Pratama yang berpotensi untuk melakukan debutnya. Guna mengawal kiper Juku Eja tersebut, pelatih berusia 52 tahun ini tampaknya bakal mengandalkan 3 back yang ia pasang ketika menghadapi Burundi pada pertemuan pertama. Memaksimalkan trio Elkan Bagot, Jordi Amat, dan Rizky Ridho. Kemudian posisi wingback kanan bisa dipasrahkan kepada Asnawi Mangkualam dan juga Patinama bisa melakoni debut sebagai wingback kiri. Lalu di tengah ada Rahmat Irianto yang akan menjaga kedalaman sementara Mark Klok bakal menjadi otak serangan timnas Indonesia. Di depan ada trio Yakob Sayuri, Dendi Sulistiawan, dan Stefano Lillipali yang bisa dijadikan andalan. Pemkot Surabaya menggelar meet and greet dan juga gala dinner bareng Timnas Indonesia dan Timnas Palestina pada Minggu 11 Juni 2023 kemarin. Acara yang berlangsung di Taman Surya halaman Balai Kota ini dihadiri ribuan masyarakat Kota Surabaya dan juga sekitarnya.
Acara ini merupakan rangkaian FIFA Matchday Timnas Indonesia melawan Timnas Palestina di Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu 14 Juni 2023. Dikutip dari Surya Malang, acara Meet and Greet didahului dengan kehadiran Timnas Palestina. Mereka menyapa penonton yang hadir di halaman Taman Surya. Setelah pemain Timnas Palestina, giliran Timnas Indonesia yang menyapa penonton. Mereka hadir dipimpin oleh Coach Sintayong dan manajer Timnas Kombes Pol Surmaji. Kehadiran 20 punggawa Timnas itu pun disambut teriakan para pendukungnya. Para penonton yang berasal dari berbagai kelompok usia itu memanggil satu demi satu nama punggawa Timnas. Teriakan penonton sahut bersahutan memanggil nama seperti Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Hernando Ari, dan beberapa pemain Timnas lainnya yang juga hadir di lokasi. Dalam sambutannya, Sintayong berterima kasih atas dukungan dari penonton yang hadir. Menurutnya, kota Surabaya selalu memberikan atmosfer yang hangat terhadap sepak bola, khususnya Timnas. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang menyambut secara langsung rombongan pun memastikan Surabaya akan selalu menjadi rumah bagi Timnas. Tidak hanya itu, pertandingan kali ini juga laga spesial karena Timnas akan menjamu Palestina. Tak berhenti di acara gala dinner ini saja, Tribuners, Wali Kota pun mengajak masyarakat yang hadir di Balai Kota kemarin untuk mendukung di GBT. Mereka akan diajak membentangkan bendera Palestina sebagai bentuk dukungan kemerdekaan sepenuhnya. Hal ini menurutnya sebagai bentuk perayaan persahabatan di kedua negara sekaligus dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Selain melalui dinner dan meet and greet, Pemkot Surabaya bersama PSSI juga akan membagikan sekira 10% penjualan tiket untuk masyarakat Palestina. Sebagaimana diketahui, untuk tiket penjualan sendiri telah habis. Setelah menyapa masyarakat, anggota PSSI dan juga jajaran Pemkot Surabaya, kemudian ofisial dan pemain kedua tim pun duduk bersama sambil menikmati hidangan makan malam di bagian dalam Balai Kota. Sementara itu, di tempat terpisah, panggung hiburan dan puluhan stand didirikan di area taman untuk masyarakat yang hadir. Pemerintah Kota Surabaya menyediakan hingga 5.000 paket nasi kotak gratis. Sambil menikmati hidangan yang disiapkan, masyarakat pun dihibur dengan berbagai macam hiburan dan games berhadiah meet and greet bersama pemain. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Manchester City akhirnya sukses menjadi juara Liga Champions 2023 setelah mengalahkan Inter Milan 1-0 di Stadion Ataturk, Istanbul, Turki pada Minggu 11 Juni 2023 dini hari kemarin. Gelandang Man City yakni Rodri menjadi pahlawan dalam perjalanan mereka meraih gelar Liga Champions pertama sepanjang sejarah klub. Rodri mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut, tepatnya pada menit ke-68 melalui sepakan jarak jauh. Gol itu pun menjadi penentu kemenangan bagi Manchester City dan secara resmi memastikan mereka menjadi juara Liga Champions. Keberhasilan ini membuat Man City meraih treble winners musim ini. Gol Rodri sekaligus membuatnya dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Champions 2022-2023 pada hari ini Senin 12 Juni 2023. Rodri terpilih sebagai pemain terbaik berkat statistik apik yang ia catatkan selama tampil di Liga Champions musim ini. Pemain 26 tahun ini telah bermain 12 kali musim ini. Hanya sekali ia tidak tampil, yakni saat fase grup melawan FC Copenhagen. Selama 995 menit bermain, Rodri telah mencetak 2 gol. Salah satu gol penting darinya yakni saat laga final. Rodri sukses mengirim kemenangan yang tak mampu dibendung pertahanan Inter Milan. Mengutip data UEFA, pemain asal Spanyol ini memiliki tingkat akurasi passing sebesar 93,8% selama 12 kali tampil.
Selain itu, sebagai seorang gelandang, ia cukup banyak berlari, yakni hingga 134,8 km. Pergerakan lari Rodri tidak begitu cepat. Kecepatan tertingginya yakni hanya 31 km. Namun, ia hampir selalu berada di posisi yang tepat untuk membantu tim mencetak gol. Rodri merupakan pesepak bola berkebangsaan Spanyol yang lahir di Madrid pada 22 Juni 1996 dengan nama lengkap Rodrigo Hernández Cascante. Sejak kedatangannya pada musim panas 2019, dia merupakan salah satu anak emas dari Pep Guardiola. Tercatat Rodri sudah memainkan pertandingan sebagai starter sebanyak 52 kali di semua kompetisi bersama Man City musim ini. Menurut Kapologi, gelandang 26 tahun itu telah memperoleh total kotor lebih dari 26 juta euro dalam karirnya sebagai pesepak bola selama ini. Sejak bergabung dengan Man City pada 2019, dia telah menghasilkan 6,3 euro per musimnya. Menurut Surprise Sports, diyakini bahwa kekayaan pesepak bola itu ditaksir sekira 15,6 juta euro. Masih tentang dunia sepak bola, Tribuners, Timnas Uruguay mencatat sejarah dengan menjuarai Piala Dunia U20 tahun 2023 ini yang digelar di Argentina. Sementara itu, Timnas Israel berhasil meraih prestasi terbaik selama debut keikutsertaannya di Piala Dunia U20 2023 ini. Berikut ini fakta-fakta gelaran Piala Dunia U20 di Argentina. La Celeste menundukkan timnas Italia 1-0 di Estadio Unico Diego Armando Maradona pada Senin 12 Juni dini hari waktu Indonesia Barat tadi. Tim besutan Marcelo Brolly ini dilihat kalah dominan dibandingkan Italia. Timnas U20 Uruguay mencatatkan 46% penguasaan bola berbanding 54% milik timnas Italia U20. Meski bermain di bawah tekanan, Timnas Uruguay U20 tampil lebih efektif. Mereka memperoleh 4 peluang bagus dari 15 kesempatan. Di sisi lain, Italia hanya melepaskan 3 kali tembakan dan tak ada satupun yang mengarah ke gawang. Timnas Uruguay U20 pun akhirnya berhasil membungkam Italia dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan Uruguay dicetak Luciano Rodriguez pada menit ke-86. Kiper timnas Uruguay U20 yakni Randall Rodriguez menjadi penjaga gawang ketiga yang menorehkan 6 clean sheet di Piala Dunia U20 setelah Christopher Toselli dari Chili pada 2007 dan Mika dari Portugal pada 2011. Piala Dunia U20 2023 ini menjadi edisi dengan jumlah gol terbanyak, yakni 154 gol dari 52 pertandingan atau rata-rata 2,96 gol per laganya. Terakhir kali jumlah gol paling banyak ini tercipta pada tahun 2010 silam yang menembus 167 gol dari 52 laga. Piala Dunia U20 Piala Dunia U20 tahun 2023 ini juga menjadi rekor permainan timnas Israel yang baru melakoni debut perdana di Piala Dunia U20. The Blue and White, julukan dari Israel, langsung meraih podium ketiga setelah mengalahkan wakil Asia Korea Selatan. Israel berhasil menang 3-1 atas Korea Selatan dalam perebutan peringkat ketiga Piala Dunia U20 pada Senin 12 Juni dini hari tadi. Sebelumnya, Israel kesulitan menembus putaran final karena selalu kandas di zona penyisihan Eropa. Namun saat Piala Eropa U19 tahun 2022 lalu yang juga digunakan sebagai kualifikasi Piala Dunia U20, Israel menunjukkan tajinya. Skuad asuhan Ofir Haim ini berhasil menjadi tim kuda hitam hingga lolos ke partai final menantang Inggris walaupun berakhir dengan kekalahan.
Meski gagal mendatangkan Lionel Messi, Al Hilal tampaknya tidak patah semangat. Klub Liga Arab Saudi itu sekarang kabarnya mengincar penyerang Paris Saint-Germain atau PSG lainnya yakni Neymar Junior. Al Hilal diketahui telah mengincar Lionel Messi selama beberapa pekan terakhir, seiring dengan habisnya masa kontrak bersama PSG. Namun, penyerang asal Argentina itu memilih untuk gabung tim asal Amerika Serikat, Inter Miami. Kini dikabarkan siap untuk mengeluarkan dana fantastik untuk menggait sang striker asal Brasil yakni Neymar. Peluang klub milik Pangeran Abdullah untuk mendapatkan jasa dari pemain termahal di dunia ini memang cukup terbuka. Pasalnya, PSG yang menjadi empunya Neymar bersedia melepas penyerang internasional Brasil tersebut. Maklum saja, klub sepak bola asal Paris ini ingin melakukan perombakan dalam timnya. Raksasa Liga Prancis sebelumnya juga telah mengumumkan tak lagi diperkuat oleh Lionel Messi dan Sergio Ramos musim depan. Neymar pun berpotensi angkat kaki dari Parc des Princes, meskipun bekas bintang Barcelona itu masih terikat kontrak hingga 30 Juni 2025. PSG siap mendengarkan tawaran untuk Neymar yang tahun lalu memicu klausul yang memungkinkan dirinya memperbaharui kontrak secara sepihak di PSG hingga 2027, tapi kini pun mengincar perpisahan pada musim panas. CBS Sports melaporkan bahwa klub Liga Pro Arab Saudi Al Hilal siap memberikan gaji lebih dari 200 juta euro atau sekira 3,213 triliun rupiah per musim untuk memboyong Neymar. Dari dana itu, PSG akan menerima 45 juta euro atau sekira 722,9 miliar rupiah sebagai biaya transfer untuk mantan bintang Santos dan Barcelona tersebut. Sebagai informasi, Neymar sudah 6 tahun membela PSG. Dia diboyong dari Barcelona pada musim panas 2017 dengan nilai transfer 222 juta euro atau sekira 3,5 triliun rupiah yang membuatnya sebagai pemain termahal di dunia. Selama membela Les Parisiens, Neymar terlibat dalam 173 laga kompetitif. Dia memberikan kontribusi 118 gol dan 77 assist. Sayang kehadiran Neymar tidak kunjung mewujudkan mimpi besar PSG untuk merengkuh gelar juara Liga Champions. Bahkan setelah menggait Messi dan Ramos pun, PSG belum mampu meraih trofi Liga Champions dan tidak pernah digapai dalam sejarah klub. Informasi selanjutnya dari cabang olahraga bulu tangkis Tribuners, Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat kepada Anthony Sinisuka Ginting setelah berhasil mempertahankan gelar juara Singapore Open 2023. Dalam turnamen ini, Ginting berhasil menaklukkan tunggal putra Denmark yakni Anders Antonsen di final dengan skor 21-16, 21-13.
Untuk diketahui, Ginting juga juara Singapore Open pada tahun 2022 kemarin. Setelah menekuk perlawanan pemain Jepang yakni Kodai Naraoka. Berhasil mempertahankan gelar juaranya, tunggal putra Indonesia ini mendapatkan ucapan selamat langsung dari Presiden Jokowi. Ucapan selamat itu disampaikan Presiden dengan mengunggah potret Anthony Ginting di media sosial Instagram pada Minggu 11 Juni kemarin. Jokowi memberikan ucapan selamat ke pebulu tangkis pemenang salah satu seri BWF Super Series ini. Presiden pun juga menyinggung prestasi Ginting tahun lalu yang juga menjadi juara setelah mengalahkan wakil dari Jepang. Kemenangan tahun ini sekaligus membuat Ginting mempertahankan gelar dan memecahkan rekor 50 tahun. Sebelum ini, terakhir kali tunggal putra Indonesia mampu menjuarai Singapore Open 2 kali berturut-turut adalah 50 tahun silam, yakni kala Lie Sumirat tampil sebagai kampiun pada tahun 1972 dan 1973. Dikutip dari Kompas.com, Ginting mengaku senang bisa mengangkat trofi juara Singapore Open tahun 2023 ini. Walau demikian, pebulu tangkis 26 tahun itu mengaku tidak akan hanyut dalam kebahagiaan. Ia menjelaskan bahwa akan berupaya meraih prestasi lainnya di masa depan. Pada minggu kemarin diketahui Ginting menjuarai Singapore Open 2023 setelah menang atas Andres Antonsen 21-16 dan 21-13 di Singapore Indoor Stadium. Ginting mengulang sukses saat berhasil juara di ajang ini pada tahun lalu. Sebagai informasi, seri Asia BWF Super Series berlanjut pada pekan depan. Setelah Singapore Open 2023, Ginting akan berlaga di Indonesia Open 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Turnamen Super 1000 itu akan berlangsung pada tanggal 13 hingga 18 Juni 2023 mendatang. Tribuners, itu tadi informasi seputar olahraga, dan setelah ini kita akan langsung berlanjut ke informasi seputar selebriti di Live Update Seleb. Tetap bersama saya, Diamita. Kita langsung menuju informasi pertama seputar selebriti Tribuners. Artis Paula Verhoeven, istri dari Baim Wong, diketahui harus menjalani operasi kuret setelah mengalami keguguran. Kondisi Paula pun dikabarkan masih lemas dan merasakan sakit setelah menjalani kuret tersebut. Kabar mengenai musibah yang menimpa Paula Verhoeven ini akhirnya diungkap oleh sang suami yakni Baim Wong dalam kanal YouTube-nya. Sebelumnya, Paula merahasiakan
Live Update Sport selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Palestina bakal dilaksanakan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur 2 hari lagi atau Rabu 14 Juni 2023 mendatang. Shin Tae-yong tampaknya bisa sedikit bernapas lega lantaran kini tinggal 2 pemain yang masih mengalami cedera, yaitu Sandy Walsh dan Sadil Ramadhani. Skuad Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni 2023 diperkirakan akan lengkap hari ini, Senin 12 Juni. Terbaru beberapa pemain seperti Rizky Ridho, Witan Sulaiman, dan Pratama Arhan sudah menyusul bergabung ke TC Timnas Indonesia pada Minggu 11 Juni 2023 kemarin. Sementara itu, beberapa pemain masih belum terlihat karena pada akhir pekan lalu memang masih membela klubnya masing-masing. Mereka adalah Jordi Amat, kemudian Syaini Patinama, Asnawi Mangkualam, Yakob Sayuri, kemudian Yance Sayuri, dan Reza Arya Pratama. Di sisi lain, kabar baik muncul soal kondisi Jordi Amat dan Syaini Patinama. Keduanya yang sempat dikabarkan mengalami cedera ternyata sudah fit dan bermain untuk klubnya masing-masing. Ini berarti ada 2 pemain yang masih berkutat dengan cedera, yaitu Sandy Walsh dan Sadil Ramadhani. Saat ini keduanya pun menjalani latihan pemulihan di Training Center atau TC Timnas Indonesia. Shin Tae-yong kini bisa memaksimalkan kondisi yang ada untuk meracik formasi tim Garuda sebaik mungkin. Tidak dapat dipungkiri bahwa Palestina merupakan tim yang lebih superior dibandingkan Timnas Indonesia. Palestina saat ini berada di ranking 93 dunia, sementara Indonesia berada jauh di bawahnya, yaitu peringkat 149. Kita memasuki ke prediksi susunan pemain Timnas Indonesia versus Palestina di FIFA Matchday, Tribuners. Shin Tae-yong diprediksi akan memakai formasi 3-4-3 dengan menerjunkan Reza, kemudian Bagot, Amat, Rizky, Asnawi, Mark Klok, Irianto, Patinama, kemudian Yakob, Dendi, dan Lili Pali. Shin Tae-yong merupakan tipikal pelatih yang fleksibel. Selama menangani timnas Garuda, ia biasa mengubah pendekatannya. Entah dengan menggunakan formasi 4 back maupun 3 back, tergantung siapa yang menjadi lawannya. Namun ketika berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas di atas tim merah putih, juru taktik asal Korea Selatan itu biasa memaksimalkan formasi 3 back. Alasannya karena formasi 3 back cenderung membuat lini pertahanan lebih rapat, sebab wingback bisa turun membantu pertahanan sehingga bakal ada 5 orang di belakang. Sementara itu, posisi penjaga gawang tampaknya bakal dipercayakan kepada Reza Arya Pratama yang berpotensi untuk melakukan debutnya. Guna mengawal kiper Juku Eja tersebut, pelatih berusia 52 tahun ini tampaknya bakal mengandalkan 3 back yang ia pasang ketika menghadapi Burundi pada pertemuan pertama. Memaksimalkan trio Elkan Bagot, Jordi Amat, dan Rizky Ridho. Kemudian posisi wingback kanan bisa dipasrahkan kepada Asnawi Mangkualam dan juga Patinama bisa melakoni debut sebagai wingback kiri. Lalu di tengah ada Rahmat Irianto yang akan menjaga kedalaman sementara Mark Klok bakal menjadi otak serangan Timnas Indonesia. Di depan ada trio Yakob Sayuri, Dendi Sulistiawan, dan Stefano Lillipali yang bisa dijadikan andalan. Pemkot Surabaya menggelar meet and greet dan juga gala dinner bareng Timnas Indonesia dan Timnas Palestina pada Minggu 11 Juni 2023 kemarin. Acara yang berlangsung di Taman Surya halaman Balai Kota ini dihadiri ribuan masyarakat Kota Surabaya dan juga sekitarnya. Acara ini merupakan rangkaian FIFA Matchday Timnas Indonesia melawan Timnas Palestina di Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu 14 Juni 2023.
Dikutip dari Surya Malang, acara Meet and Greet didahului dengan kehadiran Timnas Palestina. Mereka menyapa penonton yang hadir di halaman Taman Surya. Setelah pemain Timnas Palestina, giliran Timnas Indonesia yang menyapa penonton. Mereka hadir dipimpin oleh Coach Sintayong dan manajer Timnas Kombes Pol Surmaji. Kehadiran 20 punggawa Timnas itu pun disambut teriakan para pendukungnya. Para penonton yang berasal dari berbagai kelompok usia itu memanggil satu demi satu nama punggawa Timnas. Teriakan penonton sahut bersahutan memanggil nama seperti Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Hernando Ari, dan beberapa pemain Timnas lainnya yang juga hadir di lokasi. Dalam sambutannya, Sintayong berterima kasih atas dukungan dari penonton yang hadir. Menurutnya, kota Surabaya selalu memberikan atmosfer yang hangat terhadap sepak bola, khususnya Timnas. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang menyambut secara langsung rombongan pun memastikan Surabaya akan selalu menjadi rumah bagi Timnas. Tidak hanya itu, pertandingan kali ini juga laga spesial karena Timnas akan menjamu Palestina. Tak berhenti di acara gala dinner ini saja, Tribuners, Wali Kota pun mengajak masyarakat yang hadir di Balai Kota kemarin untuk mendukung di GBT. Mereka akan diajak membentangkan bendera Palestina sebagai bentuk dukungan kemerdekaan sepenuhnya. Hal ini menurutnya sebagai bentuk perayaan persahabatan di kedua negara sekaligus dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Selain melalui dinner dan meet and greet, Pemkot Surabaya bersama PSSI juga akan membagikan sekira 10% penjualan tiket untuk masyarakat Palestina. Sebagaimana diketahui, untuk tiket penjualan sendiri telah habis. Setelah menyapa masyarakat, anggota PSSI dan juga jajaran Pemkot Surabaya, kemudian ofisial dan pemain kedua tim pun duduk bersama sambil menikmati hidangan makan malam di bagian dalam Balai Kota. Sementara itu, di tempat terpisah, panggung hiburan dan puluhan stand didirikan di area taman untuk masyarakat yang hadir. Pemerintah Kota Surabaya menyediakan hingga 5.000 paket nasi kotak gratis. Sambil menikmati hidangan yang disiapkan, masyarakat pun dihibur dengan berbagai macam hiburan dan games berhadiah meet and greet bersama pemain. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Manchester City akhirnya sukses menjadi juara Liga Champions 2023 setelah mengalahkan Inter Milan 1-0 di Stadion Ataturk, Istanbul, Turki pada Minggu 11 Juni 2023 dini hari kemarin. Gelandang Man City yakni Rodri menjadi pahlawan dalam perjalanan mereka meraih gelar Liga Champions pertama sepanjang sejarah klub. Rodri mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut, tepatnya pada menit ke-68 melalui sepakan jarak jauh. Gol itu pun menjadi penentu kemenangan bagi Manchester City dan secara resmi memastikan mereka menjadi juara Liga Champions. Keberhasilan ini membuat Man City meraih treble winners musim ini. Gol Rodri sekaligus membuatnya dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Champions 2022-2023 pada hari ini Senin 12 Juni 2023. Rodri terpilih sebagai pemain terbaik berkat statistik apik yang ia catatkan selama tampil di Liga Champions musim ini. Pemain 26 tahun ini telah bermain 12 kali musim ini. Hanya sekali ia tidak tampil, yakni saat fase grup melawan FC Copenhagen. Selama 995 menit bermain, Rodri telah mencetak 2 gol. Salah satu gol penting darinya yakni saat laga final. Rodri sukses mengirim kemenangan yang tak mampu dibendung pertahanan Inter Milan. Mengutip data UEFA, pemain asal Spanyol ini memiliki tingkat akurasi passing sebesar 93,8% selama 12 kali tampil. Selain itu, sebagai seorang gelandang, ia cukup banyak berlari, yakni hingga 134,8 km. Pergerakan lari Rodri tidak begitu cepat. Kecepatan tertingginya yakni hanya 31 km.
Namun, ia hampir selalu berada di posisi yang tepat untuk membantu tim mencetak gol. Rodri merupakan pesepak bola berkebangsaan Spanyol yang lahir di Madrid pada 22 Juni 1996 dengan nama lengkap Rodrigo Hernandez Cascante. Sejak kedatangannya pada musim panas 2019, dia merupakan salah satu anak emas dari Pep Guardiola. Tercatat Rodri sudah memainkan pertandingan sebagai starter sebanyak 52 kali di semua kompetisi bersama Man City musim ini. Menurut Kapologi, gelandang 26 tahun itu telah memperoleh total kotor lebih dari 26 juta euro dalam karirnya sebagai pesepak bola selama ini. Sejak bergabung dengan Man City pada 2019, dia telah menghasilkan 6,3 euro per musimnya. Menurut Surprise Sports, diyakini bahwa kekayaan pesepak bola itu ditaksir sekira 15,6 juta euro. Masih tentang dunia sepak bola, Tribuners, Timnas Uruguay mencatat sejarah dengan menjuarai Piala Dunia U20 tahun 2023 ini yang digelar di Argentina. Sementara itu, Timnas Israel berhasil meraih prestasi terbaik selama debut keikutsertaannya di Piala Dunia U20 2023 ini. Berikut ini fakta-fakta gelaran Piala Dunia U20 di Argentina. La Celeste menundukkan timnas Italia 1-0 di Estadio Unico Diego Armando Maradona pada Senin 12 Juni dini hari waktu Indonesia Barat tadi. Tim besutan Marcelo Brolly ini dilihat kalah dominan dibandingkan Italia. Timnas U20 Uruguay mencatatkan 46% penguasaan bola berbanding 54% milik timnas Italia U20. Meski bermain di bawah tekanan, Timnas Uruguay U20 tampil lebih efektif. Mereka memperoleh 4 peluang bagus dari 15 kesempatan. Di sisi lain, Italia hanya melepaskan 3 kali tembakan dan tak ada satupun yang mengarah ke gawang. Timnas Uruguay U20 pun akhirnya berhasil membungkam Italia dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan Uruguay dicetak Luciano Rodriguez pada menit ke-86. Kiper timnas Uruguay U20 yakni Randall Rodriguez menjadi penjaga gawang ketiga yang menorehkan 6 clean sheet di Piala Dunia U20 setelah Christopher Toselli dari Chili pada 2007 dan Mika dari Portugal pada 2011. Piala Dunia U20 2023 ini menjadi edisi dengan jumlah gol terbanyak, yakni 154 gol dari 52 pertandingan atau rata-rata 2,96 gol per laganya. Terakhir kali jumlah gol paling banyak ini tercipta pada tahun 2010 silam yang menembus 167 gol dari 52 laga. Piala Dunia U20 Piala Dunia U20 tahun 2023 ini juga menjadi rekor permainan timnas Israel yang baru melakoni debut perdana di Piala Dunia U20. The Blue and White, julukan dari Israel, langsung meraih podium ketiga setelah mengalahkan wakil Asia Korea Selatan. Israel berhasil menang 3-1 atas Korea Selatan dalam perebutan peringkat ketiga Piala Dunia U20 pada Senin 12 Juni dini hari tadi. Sebelumnya, Israel kesulitan menembus putaran final karena selalu kandas di zona penyisihan Eropa. Namun saat Piala Eropa U19 tahun 2022 lalu yang juga digunakan sebagai kualifikasi Piala Dunia U20, Israel menunjukkan tajinya. Skuad asuhan Ofir Haim ini berhasil menjadi tim kuda hitam hingga lolos ke partai final menantang Inggris walaupun berakhir dengan kekalahan.
Meski gagal mendatangkan Lionel Messi, Al Hilal tampaknya tidak patah semangat. Klub Liga Arab Saudi itu sekarang kabarnya mengincar penyerang Paris Saint-Germain atau PSG lainnya yakni Neymar Junior. Al Hilal diketahui telah mengincar Lionel Messi selama beberapa pekan terakhir, seiring dengan habisnya masa kontrak bersama PSG. Namun, penyerang asal Argentina itu memilih untuk gabung tim asal Amerika Serikat, Inter Miami. Kini dikabarkan siap untuk mengeluarkan dana fantastik untuk menggait sang striker asal Brasil yakni Neymar. Peluang klub milik Pangeran Abdullah untuk mendapatkan jasa dari pemain termahal di dunia ini memang cukup terbuka. Pasalnya, PSG yang menjadi empunya Neymar bersedia melepas penyerang internasional Brasil tersebut. Maklum saja, klub sepak bola asal Paris ini ingin melakukan perombakan dalam timnya. Raksasa Liga Prancis sebelumnya juga telah mengumumkan tak lagi diperkuat oleh Lionel Messi dan Sergio Ramos musim depan. Neymar pun berpotensi angkat kaki dari Parc des Princes, meskipun bekas bintang Barcelona itu masih terikat kontrak hingga 30 Juni 2025. PSG siap mendengarkan tawaran untuk Neymar yang tahun lalu memicu klausul yang memungkinkan dirinya memperbaharui kontrak secara sepihak di PSG hingga 2027, tapi kini pun mengincar perpisahan pada musim panas. CBS Sports melaporkan bahwa klub Liga Pro Arab Saudi Al Hilal siap memberikan gaji lebih dari 200 juta euro atau sekira 3,213 triliun rupiah per musim untuk memboyong Neymar. Dari dana itu, PSG akan menerima 45 juta euro atau sekira 722,9 miliar rupiah sebagai biaya transfer untuk mantan bintang Santos dan Barcelona tersebut. Sebagai informasi, Neymar sudah 6 tahun membela PSG. Dia diboyong dari Barcelona pada musim panas 2017 dengan nilai transfer 222 juta euro atau sekira 3,5 triliun rupiah yang membuatnya sebagai pemain termahal di dunia. Selama membela Les Parisiens, Neymar terlibat dalam 173 laga kompetitif. Dia memberikan kontribusi 118 gol dan 77 assist. Sayang kehadiran Neymar tidak kunjung mewujudkan mimpi besar PSG untuk merengkuh gelar juara Liga Champions. Bahkan setelah menggait Messi dan Ramos pun, PSG belum mampu meraih trofi Liga Champions dan tidak pernah digapai dalam sejarah klub. Informasi selanjutnya dari cabang olahraga bulu tangkis Tribuners, Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat kepada Anthony Sinisuka Ginting setelah berhasil mempertahankan gelar juara Singapore Open 2023. Dalam turnamen ini, Ginting berhasil menaklukkan tunggal putra Denmark yakni Anders Antonsen di final dengan skor 21-16, 21-13.
Untuk diketahui, Ginting juga juara Singapore Open pada tahun 2022 kemarin. Setelah menekuk perlawanan pemain Jepang yakni Kodai Naraoka. Berhasil mempertahankan gelar juaranya, tunggal putra Indonesia ini mendapatkan ucapan selamat langsung dari Presiden Jokowi. Ucapan selamat itu disampaikan Presiden dengan mengunggah potret Anthony Ginting di media sosial Instagram pada Minggu 11 Juni kemarin. Jokowi memberikan ucapan selamat ke pebulu tangkis pemenang salah satu seri BWF Super Series ini. Presiden pun juga menyinggung prestasi Ginting tahun lalu yang juga menjadi juara setelah mengalahkan wakil dari Jepang. Kemenangan tahun ini sekaligus membuat Ginting mempertahankan gelar dan memecahkan rekor 50 tahun. Sebelum ini, terakhir kali tunggal putra Indonesia mampu menjuarai Singapore Open 2 kali berturut-turut adalah 50 tahun silam, yakni kala Lie Sumirat tampil sebagai kampiun pada tahun 1972 dan 1973. Dikutip dari Kompas.com, Ginting mengaku senang bisa mengangkat trofi juara Singapore Open tahun 2023 ini. Walau demikian, pebulu tangkis 26 tahun itu mengaku tidak akan hanyut dalam kebahagiaan. Ia menjelaskan bahwa akan berupaya meraih prestasi lainnya di masa depan. Pada minggu kemarin diketahui Ginting menjuarai Singapore Open 2023 setelah menang atas Andres Antonsen 21-16 dan 21-13 di Singapore Indoor Stadium. Ginting mengulang sukses saat berhasil juara di ajang ini pada tahun lalu. Sebagai informasi, Seri Asia BWF Super Series berlanjut pada pekan depan. Setelah Singapore Open 2023, Ginting akan berlaga di Indonesia Open 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Turnamen Super 1000 itu akan berlangsung pada tanggal 13 hingga 18 Juni 2023 mendatang. Tribuners, itu tadi informasi seputar olahraga, dan setelah ini kita akan langsung berlanjut ke informasi seputar selebriti di Live Update Seleb. Tetap bersama saya, Diamita. Kita langsung menuju informasi pertama seputar selebriti Tribuners. Artis Paula Verhoeven, istri dari Baim Wong, diketahui harus menjalani operasi kuret setelah mengalami keguguran. Kondisi Paula pun dikabarkan masih lemas dan merasakan sakit setelah menjalani kuret tersebut. Kabar mengenai